Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita punya cerita ini, guys? Sekarang nih saya ada di cafe. Saya stay sini sementara tunggu flight jam 11 malam. Kira-kira jam 2 gitu saya akan sampai di Sabah lah. Jadi secara ringkas sajalah saya mau kongsi saya punya tujuan hijrah di Tanah Semenanjung. Perjalanan saya selama 5 bulan di Semenanjung, hasil yang akan saya bawa balik Sabah. Saya sendiri mau imbas balik lah kan. Saya punya pengalaman nih merantau di jauh. Alasan pertama tuh sebab kerja lah. Ada barang-barang yang saya mau beli. Saya kongsi itu semua tujuan saya sama bapak saya. Alhamdulillah dia sokong saja. Cuma mama saya pula memang dari awal risau sudah. Bahkan sampai dia suruh saya jalan. Tapi saya nekat juga mau pergi. Sebab saya ada pendirian lah. Lagi pula saya sudah umur 20 tahun. Orang cakap, "Nggak kerja kah? Tidak belajar kah?" gitu. Macam di orang nampak tidak ada perkembangan. Jadi saya buat mana yang saya mampu. Saya merantau di kawasan Kelang Selangor. Kan mula-mula saya datang di Semenanjung nih, saya ikut agen bos. Dia bagi saya duduk di hostel. 1 sampai 2 bulan saya kerja di kilang. Saya pindah kerja waktu bulan 7 tuh saya pindah rumah. Alhamdulillah saya jumpa tuan rumah yang baik, seorang makcik yang mengurus rumah itulah. Ada juga anak dia yang tinggal di sebelah rumah sewa tuh. Jadi saya pun di sana ada dapat perhatian, selalu dibagi makanan. Makanlah Nur, apa ada di dapur tuh gitu ya cakap. Jadi saya rasa selamatlah di sana berbanding di hostel, sebab di sana kami ada saya ada konflik sama kawan-kawan di situ yang saya anggap kawan, yang baru saya kenal, tapi saya dikecam, dibilang tidak layak pakai purdas sebab begini-gini. Dia orang lebih banyak tengok penampilan dulu gitu. Malas lah mau cakap pasal itu kan. Namanya konflik, kita ambil mana yang baik, kita buang mana yang buruk saja. Sebab saya pun sendiri perlu perbaiki diri saya gitu. Terus saya kerja security di hospital. Tidak sangka lagi tuh Allah yang bagi jalan takdir, mana saya mau pergi, mana itu mana ini, di luar rancangan saya gitu. Memang dari Sabah lagi saya ada niat untuk mau jumpa dokter mau tanya soal masalah mental gitu. Saya pun sendiri sudah tertanya-tanya, sudah melirik video-video dari pesakit-pesakit yang mana ada orang kongsi simptom-simptom. Saya pun rasa benda yang sama. Tiba-tiba satu hari itu saya ada konflik, saya ada gangguan emosi. Jadi saya beranikan diri lah pergi di hospital. Saya mengadu sama dokter yang saya begini-begini. Saya cerita sambil menangis. Di sana orang bilang masalah jiwa, masalah mental. Sebab saya kena cek di dada pun normal saja. Kepala saya lagi kena X-ray gitu. Jadi di sini Semenanjung tuh yang puas tuh saya tahu macam mana saya berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka saya depan mata. Bukan hanya di kampung saja, tapi di Semenanjung sendiri pun masih ada lagi yang mencari-cari kesalahan saya. Ada juga saya kongsi cerita tuh di Facebook, kamu boleh tengok soal perantauan saya. Pertama tuh saya dapat menilai lah orang sekeliling saya. Yang kedua tuh saya dapat berobat di sini. Tapi ada satu yang tidak menjadi tuh, saya tidak dapat teruskan saya punya pekerjaan. Jadi semua tujuan saya yang saya cakap sama bapak saya tuh tidak gitu. Macam sedih lah juga lah, kecewa. Saya ada juga lah chat bapak saya, mama saya, call, VC.
Saya beritahu semua keadaan saya di sana. Alhamdulillah dorong pun oke aja. Dorong suruh saya balik. Sebab yang paling penting tuh kesehatan saya, tidak perlu mengejar harta gitu. Dorong perlu kasih sayang saja. Jadi iyalah. Saya pun mula-mula masih lagi nekat tinggal di sini sampai tahun depan gitu. Tapi ada satu hari ini mama saya call saya, dia mengadu sakit, dia menangis lagi. Masya Allah, saya tidak sanggup lah kasih biar mama saya, kan saya mau peluk juga. Jadi iyalah saya mau balik gitu. Nah, di sini walaupun hasil yang sederhana untuk saya bawa di Sabah, yaitu tentang bagaimana cara untuk menguatkan hati lagi, bisa dapat berobat. Pas tuh ada satu lagi tuh, mama bapak saya dapat dilihat yang dia orang betul-betul ikhlas untuk masuk Islam. Yalah, dulu sebelum saya datang pergi Semenanjung kan saya ada bawa dia orang bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ingatkan kalau saya bawa dia orang bersyahadat, dorang sudah Islam, terus saya tidak ada di rumah, keimanan dorang tuh berubah lagi. Tapi rupanya Masya Allah, saya dapat berita gembira yang mama bapak saya tuh betul-betul mau masuk Islam. Sampaikan kami boleh buat live sama-sama, kongsi soal penghijraan. Nanti kalau saya balik ini pun, nanti saya urus dia orang punya pendaftaran di Jains, insya Allah. Doakan semoga dipermudahkan urusan kami lah. Sama semoga mama bapak saya proses belajar orang tuh dimudahkan, dibagikan kecerdasan pikiran sama mudah memahami, supaya orang boleh membawa ilmu orang tuh untuk beramal soleh. Jadi setakat itu sajalah. Alhamdulillah. Sama satu lagi soal mental illness nih kan, ada 4 cara untuk kita sembuh. Pertama tuh dari segi biologi, yaitu obat. Yang kedua tuh psikologi, yaitu counseling. Pas tuh sosial nih kita kena dapat sokongan dari keluarga ataupun orang terdekat yang positif. Lepas tuh yang terakhir tuh spiritual, maksudnya dari sholat ibadah kita gitu. Jadi 4 nih kena buatlah insyaallah. Semua tuh berbalik sama diri sendiri. Begitu. Oke lah, saya rasa saya mau gerak sudah nih, mau check in, mau masuk di lapangan. Sekarang jam 8.40. Jadi saya mau pergi depan, saya mau pergi check in, mau ambil boarding pass. Jadi itu sajalah. Selebihnya kamu tinggallah saya punya vlog ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.